Gas saja ya. Temu di belakang KUA. Pak Penghulu Karyo, Pak, minggu depan Bapak pasti pilih saya kan? Saya udah 2 kali nikah loh Pak, cateringnya mahal. Oh Sarah, percuma makanannya enak tapi pengap. Di nikahan saya yang keempat ini pakai AC. Ibu-ibu, maaf. Jangan ganggu saya ya. Bapak mau makan ya? Biar saya pesenin. Mas, bikinin nasi pakai sayur sama telur. Telur? Mas, tambah 2 potong ayam. Cukup. Waktu saya habis. Ikuti prosedurnya. Mudah kok. Jangan maksa. Mas, tarik cendong. Kalian tunggu kabar dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang saya cuma ingin bayar ojek online. Bagamat Sahabat, salam literasi digital. Kembali lagi di podcast Bagamat Sahabat bersama saya Ian. Dan seperti biasa, kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa, kompeten, inspiratif, dan tentunya kita akan ngobrol dengan obrolan yang bermanfaat ya. Dan hari ini kita berbicara tentang satu sistem negara, satu sistem kehidupan kita ya. Kalau ada yang melakukan pelanggaran ya pasti berakibat negatif dan bahkan ya naudzubillah bisa membuat sesuatu itu bangkrut ya. Seperti apa itu contohnya? Contohnya kalau Anda tahu ya, akhir-akhir ini sedang viral kita bicara masalah korupsi ya. Tidak hanya di negara kita tapi di beberapa negara juga terjadi ya masalah ini. Dan banyak yang belum tahu sebenarnya korupsi itu apa, macam-macamnya apa, dan seperti apa batasan-batasan pelanggaran yang termasuk korupsi. Kita akan ngobrol-ngobrol kali ini bersama tim dari Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga. Ini dia tamu kita, ada 2 orang dari Inspektorat Kabupaten Purbalingga. Silakan kakak memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur Purbalingga. Saya Aji. Saya Vita, kami Paksi Purbalingga. Jujur, kompeten, berdaya. Luar biasa. Katanya ada pantun nih. Coba dong. Oke, pantun dari kami ya. Buah mangga dimakan ayu. Cakep. Ulangin, cakepnya kurang mantep. Oh gitu ya. Ulangin ya. Buah mangga dimakan ayu. Cakep. Purbalingga, cegah korupsi yuk. Cakep. Luar biasa. Di sini ada Mbak Ayu, Mbak Ayu. Mbak Aji. Aji sama Mbak Vita. Mbak Vita. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol tentang masalah korupsi ya. Sebelum kita lebih jauh bahas tentang itu, sebenarnya ya biar pemirsa juga tahu nih, korupsi itu sebenarnya apa sih pengertiannya gitu. Kak Vita mungkin bisa jelaskan? Kak Aji dulu. Kak Aji dulu, ya silakan Kak Aji. Jadi untuk korupsi itu sebenarnya ada banyak ada banyak pembahasan mengenai itu. Ada banyak definisi mengenai korupsi. Ya. Salah satunya adalah korupsi itu penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dapat menguntungkan untuk dirinya pribadi. Gitu. Dilanjutkan Mbak Vita. Ya, jadi korupsi itu kan dari bahasa Latin corruptio, artinya ada keburukan, kebusukan, ada pencurian di situ. Jadi ada hal-hal buruk yang terkait dengan pengambilan hak orang lain gitu ya. Dan korupsi sendiri ini tidak hanya yang memperkaya diri sendiri, tapi juga memperkaya orang lain, juga itu bisa termasuk dalam kategori korupsi. Korupsi seperti itu. Kalau macam-macamnya sendiri korupsi itu ada berapa Mbak? Macam-macam korupsi ya jenisnya. Kalau kelompok besarnya itu ada 7. Cuman nanti kalau detail di undang-undang korupsinya itu bisa sampai 30 jenis korupsi ya. Kalau 7 kelompok besarnya itu ada
gratifikasi yang jelas, penggelapan dalam jabatan, terus kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan ya. Terus apa lagi, Ci? Terus ada pemerasan, ada suap penyuap. Berbicara tadi tentang masalah korupsi itu, di sana ada termasuk gratifikasi ya Kak ya? Iya. Ya, gratifikasi itu sendiri apa sih maksudnya? Gitu. Oke. Hari ini kita fokusnya gratifikasi ya Mas ya. Oke, ya. Ya. Jadi kalau gratifikasi sendiri itu sebenarnya artinya luas ya, pemberian dalam arti luas. Bisa pemberian hadiah tuh kado, bisa juga pemberian rabat atau diskon, bisa pemberian berupa voucher gitu. Jadi pemberian dalam arti luas. Jadi sebenarnya kalau gratifikasi itu Secara bahasa sesungguhnya ya pemberian dalam arti luas. Jadi artinya di sini pemberian bisa boleh, bisa nggak boleh gitu. Terus nanti sekali. Kalau dalam kerangka aturan undang-undang, jadi kalau yang disebut dengan gratifikasi dalam undang-undang anti korupsi berarti dia memang yang sudah dilarang seperti itu. Dan dilarangnya ini di lingkup apa Kak? Apakah di keluarga itu dilarang kita sering beri hadiah, atau di lingkup pekerjaan, tempat kerja dan sebagainya Kak? Nah, silakan Aji. Gratifikasi itu kalau dalam lingkup keluarga yang penting adalah tidak ada benturan kepentingan. Dia misalnya kita sebagai di instansi nih, kita bekerja di instansi sebagai pejabat pengadaan, tapi keluarga kita salah satunya adalah dia penyedia. Kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya ada benturan kepentingan di situ. Ada benturan kepentingan karena meskipun misalnya itu adalah om saya dikasih kayak gitu pada suatu waktu. Nah itu kan bisa mempengaruhi nantinya pada saat kita ada misalnya di awal tahun kita lagi ada pengadaan kayak gitu ya. Terus akhirnya saya kayaknya om yang dimasukin aja deh. Lah kalau itu statusnya keluarga tapi ada benturan kepentingan di situ, itu juga termasuk gratifikasi. Yang dilarang ya? Yang dilarang. Tapi kalau misalnya itu adalah keluarga, tidak ada kepentingan apapun di situ. Jadi kita tidak ada benturan kepentingan apapun, itu diperbolehkan. Gitu. Jadi memang gratifikasi itu memang ada yang seperti yang dijelaskan. Jadi ada yang diperbolehkan, ada yang tidak gitu. Nggak semuanya itu pasti disebut gratifikasi, tapi tergantung di situ apakah ada kepentingannya apa enggak. Gratifikasi itu juga bisa disebut sebagai suap yang tertunda. Jadi suap dan gratifikasi itu beda ya. Jadi suap dan gratifikasi meskipun sama-sama pemberian, tapi itu secara maknanya adalah beda. Kalau suap itu dari pengguna layanannya kepada pemberi layanannya, dengan harapan misalnya nanti ketika ada pengurusan sesuatu dipercepat. Tapi kalau gratifikasi kan sebenarnya secara cuma-cuma. Tapi apakah cuma-cuma nanti tidak akan ada apa-apa di belakang? Kayak gitu kan. Mungkin sekarang iya saya tidak ada kepentingan apapun kayak gitu. Tapi bisa jadi ada motif tanam budi ya. Jadi di suatu-waktu nanti kayak sekarang misalnya saya nggak ada urusan apa-apa kok gitu, saya tetap kasih. Tapi pas nanti dia punya usaha, misalnya saya sebagai penyedia nih tiba-tiba gitu punya modal, terus akhirnya jadi penyedia di pengadaan barang kayak gitu kan, akhirnya yang jadi pejabat pengadaan pasti nggak enak. Saya pernah dikasih meskipun pada saat memberi itu tidak ada kepentingan untuk itu, makanya bisa disebut dengan suap yang tertunda juga. Kayak gitu ya. Nah kita berbicara tentang personnya Kak ya. Person yang dalam lingkup undang-undang ya, yang bisa nanti terkena dakwaan itu siapa sih gitu loh? Apakah hanya pegawai negeri atau ada yang lainnya? Jadi kalau tadi gratifikasi itu kan pemberian dalam arti luas ya, artinya tidak semua orang yang menerima hadiah itu terus kemudian jadi pelaku gratifikasi gitu ya. Tapi ini hanya tertentu pada pegawai negeri dan penyelenggara negara. Terus pegawai negeri di sini yang dimaksud bukan cuman kita yang ASN aja ya. Kayak sekarang pegawai negeri itu kan definisinya ada P3K, ada PNS yang sebelumnya gitu ya. Terus kemudian orang-orang yang mendapatkan gaji dari keuangan negara. Jadi kan ini ada banyak ya, bukan cuma PNS doang. Kayak misalnya kepala desa dan perangkat desa itu juga masuk di dalamnya, BUMN, BUMD, termasuk karyawannya di situ. Itu kan juga mendapatkan gaji dari negara. Terus yang menjalankan kekuasaan negara atau sebagian kekuasaan negara gitu. Waktu itu juga kami pernah tuh ada yang mempertanyakan, misalnya kayak ex-PNPM tuh. Kami kan mengelola uang masyarakat
Tapi uang masyarakat awalnya dari pemerintah kan, dari Modal pemerintah awalnya pusat. ya. Iya, awalnya yang uang itu kemudian diputar. diputar. Jadi kan tetap kena di situ, tetap menjadi bagian dari negara gitu. Iya. Ya itu juga tetap kena gitu. Termasuk kalau sekarang kan ada pegawai-pegawai kontrak yang digaji oleh kementerian misalnya atau lembaga itu. Mereka juga bisa kena. Dan itu sebenarnya riskan sekali ya, karena di masyarakat kan, masyarakat Indonesia kan biasa apa ya, baik banget ya. Kalau berkunjung tuh ya dikasih oleh-oleh, terus kemudian Nyangking apalagi gitu. sudah membantu, itu kan pasti kita pengen ngucapin terima kasih. Ngucapin terima kasih kan nggak bisa cuma bilang terima kasih doang gitu ya. Nah misalnya teman-teman yang di lapangan bertugas untuk mendata nih masyarakat miskin, kemudian menyalurkan bantuan. Nah ini masyarakat kita cenderung untuk nggak enak kalau nggak ngasih gitu. Orang saya Dia sudah sudah dibantu dapat, ya. gitu, ya saya sudah dibantu, saya udah masuk data, saya sudah dapat bantuan gitu. Masa nggak ada ucapan terima kasih apapun kayak gitu. Jadi misalnya dia dapat 700.000, ya inilah buat emasnya 50.000 misalnya. Itu seharusnya nggak usah kayak gitu, karena mereka sudah digaji sudah dibayar dan itu melaksanakan tugasnya gitu. Betul. Jadi tidak perlu yang seperti itu. Berarti kalau memang sudah pekerjaannya itu atau tupoksinya kita katakan tupoksinya itu, ya sudah ibaratnya kita yang mendapatkan layanan dari tupoksi orang tersebut kita nggak perlu ngasih gitu ya. Betul. Berarti yang ngasih sama yang terima bisa tetap kena. Tetap kena. Jadi kena, ya? untuk gratifikasi, suap itu yang kena dua-duanya, pemberi dan penerima. iya. Kecuali kalau pemerasan. Kalau pemerasan yang kena hanya penerima. Kalau pemerasan itu kan kita pemberi layanan nih, aparat pemerintah memberi layanan, tapi mempersulit terus dalam rangka meminta gitu ya, dalam rangka meminta, Memaksa. nanti orang kan ngasih, nah itu yang kena cuman yang ini aja, yang meminta. Pemberi layanannya. Ya, kalau misalkan minta ya, atau kita diminta lah, saya ada orang yang meminta kepada kita, kamu sudah dibantu kok, gitu kan? Saya minta dong bagiannya, gitu kan? Dan kita terpaksa ngasih, ya. Berarti kan itu tadi termasuk pemerasan ya. Pemerasan, Ketika orang yang diperas itu ternyata mengabulkan keinginan tersebut, apakah orang yang diperas itu juga kena, Mbak? Nggak kena. Nggak Kalau kena, ya? untuk pemerasan atau pungli ya, itu yang memberi tidak terkena pasal ya, nggak kena hukuman gitu. Karena dia dipaksa, diminta untuk memberikan. Kalau nggak dipersulit gitu kan. Gitu. Jadi yang terkena itu hanya yang menerima. Jadi si peminta yang meras tadi, Yang meras tadi yang ya. diperas enggak. Tapi kalau gratifikasi, suap, itu dua-duanya kena. Yang memberi dan menerima. Kalau ngasihnya dikatakan ya nggak apa-apa lah, saya ikhlas kok, kayak gitu, tetap kena nggak, Mbak? Tetap kena. Tetap kena. Yang ngasih kena. Yang ngasih kena. Yang ngasih kena, Iya. ya? Yang ngasih tetap kena. Iya. Kenapa, Mbak? Apakah karena itu secara tidak langsung mungkin mendukung sebuah pelanggaran atau bagaimana, Mbak? Betul. Jadi kalau gratifikasi itu kan disebut sebagai akar korupsi. Kenapa? Karena pemberian itu kan sebenarnya hal yang biasa ya. Pemberian itu kan hal yang biasa. Apalagi kita masyarakat timur ya. Masyarakat timur itu biasa dengan budaya saling memberi gitu. Tapi ketika konteksnya sudah kita melaksanakan tugas terus kemudian diberi, itu nanti dampaknya itu negatif. Itu akan menjadi cikal bakal korupsi yang lainnya. Karena di situ dia melihat, oh ternyata kewenangan saya ini bisa menghasilkan uang ya. Awalnya seperti itu. Orang punya kebutuhan, punya keperluan dengan saya nih kayak gitu. Saya bisa mainin nih kayaknya terkait dengan peran saya gitu. Karena yaitu pemberiannya mungkin ikhlas tapi dampaknya bisa sangat luar biasa. Gitu. Itu saja orang yang dia berperan untuk membantu orang. Apalagi kalau orang tersebut nggak berperan ya. Misalnya tidak berperan secara langsung itu kebangetan mungkin ya. Nah itu tadi kita bicara tentang gratifikasi itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Bisa nggak dicontohkan sebenarnya gratifikasi itu yang boleh seperti apa? Karena mungkin image kita ketika mendengar kata gratifikasi itu pasti, wah ini korupsi, ini nggak boleh nih dan sebagainya. Yang boleh itu seperti apa, Mbak? Ya. Jadi untuk gratifikasi yang boleh, jadi misalnya
kita nih temannya ada yang menikah kayak gitu, terus kita ngasih kado, itu boleh. Selama nominalnya itu tidak lebih dari 300.000 per orang. Jadi kalau misalnya nih Mbak Vita nikah, saya ngasih kado atau saya ngasih amplop, itu bukan termasuk gratifikasi. Selama nominalnya 300, maksudnya tidak lebih dari 300.000. Kalau lebih? Kalau boleh kalau lebih harus dilaporkan. Harus dilaporkan. Iya. Misalkan ini tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, Mbak. Ya, misalkan tidak ada pekerjaan, teman kantor kita mau menikah, ya. Kita diundang. Ya. Kita mau ngasih kado nih, kado karena dia menikah, gitu loh. Tapi nominalnya lebih dari 300. Ya minimal 300.000, batas maksimalnya adalah 1 juta. 1 juta. 1 juta maksimalnya. Batas maksimalnya 1 juta. Per pemberi ya. Per pemberi. Jadi misalnya kan kita PNS semua nih ya. Terus misalnya masnya istrinya melahirkan. Oh bukan, istri melahirkan. Udah menikah. misalnya istrinya melahirkan nih. Kita kan sebagai rekan kerja nih ya. Saya kenal masnya meskipun beda OPD nih. Saya pernah ini muncul di podcast ini nih gitu. Terus jadi kenal kan. Terus istrinya melahirkan, saya datang dong gitu. Misalnya memberi hadiah gitu ya. Ya, misalnya tilik bayi gitu ya. Tilik bayi kita kan ngasih kado gitu atau sumbangan gitu kan. Nah, itu boleh dan itu bukan masuk gratifikasi ketika dia nilainya memang tidak lebih dari 1 juta per pemberi. Misalnya saya maksimal 1 juta, Aji juga maksimal 1 juta ke masnya gitu. Tapi kalau misalnya digabungin kan bisa lebih dari 1 juta ya. Biasanya kalau digabungin, tapi kan pengenaan per orangnya kan nggak mungkin 1 juta. Kayak gitu. Nah, terus selain itu bisa misalnya kayak akikah gitu. Misalnya tadi misalnya anaknya akikahan kayak gitu, atau misalnya untuk pejabat-pejabat yang dia ternyata ada promosi kayak gitu, itu sebenarnya boleh dikasih, tapi dikasih bukan dalam prosesnya ya. Bukan dalam prosesnya. Proses setelahnya misalnya sebagai dilantik gitu ya. Iya, sebagai apa ya? Selamat gitu ya. Ucapan selamat. Congrats kayak gitu. Terus dikasih, itu pun juga ada batas maksimalnya juga kayak gitu. Jadi memang itu tidak, kalau prosesnya mungkin itu gratifikasi. Prosesnya tuh maksudnya biar saya jadi pejabat nih, saya ngasih. Nah, itu baru namanya gratifikasi. Atau suap bahkan kayak gitu. Tapi kalau misalnya setelahnya hanya untuk congrats kayak gitu, itu sebenarnya boleh. Tapi ya itu tetap ada batas maksimalnya 1 juta. Terus dalam 1 tahun misalnya ada dia promosi, ada dia nikah, ada dia ulang tahun, ngasih semua kayak gitu. Karena mungkin kita saking apa ya, ininya lah deketnya kayak gitu. Itu pun dalam 1 tahun itu tetap ada batas maksimalnya kayak 1 gitu. juta tetap 1 juta maksimal. Jadi kalau misalnya ulang tahun 200.000, pas nikah misalnya 200.000, terus pas promosi beli apa yang harganya 200.000 misalnya kayak gitu, itu kan belum 1 juta, itu boleh, itu diperbolehkan. Saya jadi ingat tadi yang disampaikan Mbaknya itu, apakah benar ya, ini kesimpulan saya, dikhawatirkan nanti ketika misalkan meskipun tadi misalkan kondangan ya nggak ada kaitannya dengan pekerjaan, khawatirnya suatu ketika dia ingat, oh dia waktu kondangan ngasih segini kok, seperti itu ya, makanya ada batasannya ya. Betul, ada batasannya. Dan meskipun itu kepentingan pribadi sebenarnya asalnya. Iya. Jadi kan dasarnya kita harus melihat apakah ini gratifikasi atau bukan. Dia normal nggak sih di masyarakat kita? Misalnya rekan kerja ngasih sumbangan sampai 5 juta itu normal nggak sih? Kayaknya yang ada sumbangannya itu ya iuran. Sekantor jadi 1 gitu. Kalau di sini sih ya. Terus kalau di tempat lain ya. Mungkin di tempat lain. Kalau di Purbalingga kayaknya enggak ya gitu. Terus kayak ada yang promosi atau yang ulang tahun, yang ada yang ulang tahun atau promosi kayaknya yang ditegek gitu ya, disuruh bayarin makanya. Kalau di sini, tapi kalau di tempat lain kan biasanya sih pihak luar mungkin yang punya kepentingan. Misalnya yang biasa bekerja sama nih terkait dengan penyedia barang tadi itu. Betul. Nah, kita kan tahu dia pejabat yang biasanya menentukan nih siapa penyedianya untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi ketika dia menikahkan anaknya misalnya atau kemudian ada acara-acara yang lain, itu dia memberikan. Nah, itu pasti ada unsur kepentingannya untuk yang ke depan gitu. Selain itu ada lagi nggak gratifikasi yang boleh diterima? Iya, misalnya dari hubungan keluarga. Yang penting tadi itu tidak ada benturan kepentingan. Jadi kalau misalnya kakek ngasih ke cucunya atau misalnya mereka masih sama-sama ASN loh ya, misalnya masih sama-sama ASN, misalnya kakeknya belum
purna tugas kayak gitu, terus cucunya udah masuk. Selama memang tidak ada benturan kepentingan, itu tidak disebutkan gratifikasi. Yang namanya benturan kepentingan yang tadi dijelasin. Jadi ternyata nanti bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. Pejabat pengadanya itu aja loh om saya kayak gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada benturan kepentingan boleh. Kakek omnya ngasih ke keponakannya kayak gitu, misalnya dalam hubungan kekeluargaan loh. Ya, kayak itu misalkan boleh. lebaran nih besok nih. Iya. Ya ngasih, omnya ngasih ke ponakan gitu ya, sama-sama ASN gitu ya. Ada batasannya nggak Mbak kalau itu? Tetap sama Batasan ya. nominal? Tetap Sama ya? Iya, sama. Nominal batasannya sama ya. Tetap sama. Ada lagi nggak? Contohnya tadi misalkan ketika seorang pegawai pendata ya datang ke masyarakat, kemudian dia dibawain oleh-oleh atau dia dijamu. Ya. Nah ini yang boleh yang mana Mbak? Nah, kalau dijamu itu boleh karena itu kan lumrah ya di kita. Jadi sesuatu yang memang wajar ada di masyarakat itu nggak apa-apa. Kayak misalnya orang bertamu terus kemudian disuguh nih ya, disuguh itu jajanan, minuman, terus kemudian misal sampai makan, itu kan hal yang biasa. Itu boleh, nggak masalah. Tapi kalau sampai ngoleh-olehin itu, nah itu sudah Khusus untuk oleh-oleh gitu ya. Iya. Jadi Kalau kan misalkan jamuan masih ada, saya bawa ya boleh nggak gitu? Iya. Jadi kalau misalnya dari yang di situ memang misalnya nih kita sudah makan siang gitu, terus kemudian sudah disiapkan nih soto atau bakso gitu, mie ayam kan sudah disiapkan begitu ya. Dan setelah kita konfirmasi teman-teman yang di sini sudah pada dapat semua atau belum kayak gitu. Kalau memang sudah ada dan memang itu untuk kita makan, nggak apa-apa itu. Tapi kalau memang sudah disiapkan untuk dibawa, itu jangan, kita nggak boleh terima. Nanti kalau tadi misalkan makan siangnya prasmanan, tapi aku udah makan nih gitu, dibungkus boleh nggak? Nggak usah dong. Nggak usah. Nggak usah dibawa pulang. Bungkus dong. Jadi udah siap bawa Tupperware dari rumah. Udah niat. Oh itu ibu-ibu ya, bapak-bapak nggak sih kayaknya ya? Nanti kita, Oh sama ya Bu ya? Nggak beda. Nggak beda. berarti kita tetap makan ya, berapapun ya, 1 sendok gitu. Iya. Jadi kalau jamuan itu kan sesuatu yang hal yang lumrah, itu boleh. Terus tapi memang itu sering ditemui kalau kita kunjungan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas. Misalnya kalau di inspektorat kami meriksa Monef atau apapun itu, kalau ada pemberian itu yang nggak boleh. Kalau sekedar jamuan layaknya tamu datang dijamu itu nggak apa-apa. Iya. Ada lagi nggak Mbak yang boleh Mbak? Yang boleh. Kayak misalkan prestasi akademis mungkin? Oh iya, benar. Kalau misalnya ikut lomba-lomba nih, mungkin ada pegawai kita yang suka nulis, terus kemudian ikut lomba karya tulis misalnya, atau ada yang suka bikin video, terus kemudian ikut lomba konten kreator Ya, gitu kayak kameraman misalnya. kita ini mungkin. Oh iya. Ya, terus kemudian misalnya menang, dapat hadiah, ya nggak masalah gitu. Itu di luar dengan kedinasan. Jadi dia ngikut memang secara pribadi, terus dapat hadiah, itu nggak masalah gitu. Juara dapat hadiah gitu nggak apa-apa. Tapi beda perkara kalau misalnya karena tahu, misalnya penyelenggaranya nih komunitas di Purbalingga, terus yang ikut misalnya pesertanya ada teman-teman dari Kominfo nih misalnya, terus wah duit orang Kominfo nggak enak kalau nggak dimenangin kayak gitu. Itu salah tuh, itu udah konflik kepentingan, benturan kepentingan yang seperti itu dihindari. Dan kita sebagai PNS ya, ASN tuh harus bisa aware dengan diri kita sendiri, harus waspada. Jadi misalnya ketika kita mau ikut sesuatu atau mau lakukan tugas, kita harus melihat nih situasi kondisi, kira-kira akan menimbulkan benturan kepentingan nggak sih? Ini agak melebar dari gratifikasi ya, karena tadi lomba. Misalnya kayak kami pemeriksaan, misal saya ditugaskan meriksa OPD tertentu atau desa tertentu, ternyata itu kepala desanya saudara saya kayak gitu. Itu kalau di kami sudah ada kode etiknya dan kita boleh mengundurkan diri dari penugasan itu untuk menghindari benturan kepentingan. Karena memang dampaknya, meskipun kita melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya tidak ada pengaruh apapun, itu tetap nanti citra di masyarakat tetap negatif. Itu kan saudaranya, makanya nggak ada temuan. Padahal aslinya memang nggak ada temuan misalnya gitu ya. Atau kalaupun ada temuan,
nanti kan jadi menimbulkan permasalahan di keluarga misalnya. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu, benturan kepentingan, jadi kalau di kami itu SOP-nya yang mengundurkan diri dari penugasan tersebut gitu. Atau kalau tidak bisa mengundurkan diri berarti membuat fakta integritas, membuat surat pernyataan gitu. Tapi sebisa mungkin kalau di kami sih belum pernah. Jadi kalau ada penugasan di OPD itu ada saudara kita, khawatir nanti terjadi benturan kepentingan, ya kita mengundurkan diri dari penugasan itu. Ada lagi nggak Kak yang lain? Kayak misalkan kita ikut seminar atau gimana Kak? Ya ada. Kita kan kalau seminar tuh biasanya dapat seminar kit ya. Iya. Lah itu juga bukan gratifikasi. Bukan ya? Bukan. Jadi bukan apa-apa Boleh, boleh ya itu. Bukan apa-apa pemberian yang kita terima tuh jadi semuanya gratifikasi nanti. Enggak seperti itu gitu. Kayak kita dapat ini ya Ji ya? Ya, kayak kita dapat rompi, kita itu dapat kita tuh waktu itu ikut sertifikasi penyuluh anti korupsi. Jadi memang itu ada fasilitasnya. Ada fasilitasnya, ada rompi, terus ada buku, saku kayak gitu. Itu juga bukan termasuk gratifikasi. Jadi kalau saya ikut seminar kemarin dapat buku, dapat tas gitu kan biasanya itu berarti gratifikasi ya gitu. Bukan gitu. Jadi nggak semua apa-apa yang kita terima sebagai ASN maksudnya dikasih kayak gitu tuh jadi gratifikasi semua gitu. Nanti ada yang orang awam misalnya ngomong, "Lah kan berarti gratifikasi gitu." Enggak seperti itu. Tapi dengan catatan tadi, misalkan seminarnya tidak ada kepentingan tidak ada kepentingan tersembunyi. Misalkan yang mengadakan seminar adalah rekanan pengada satu barang gitu kan. Dia mengadakan seminar, mengundang ASN, kita sebagai ASN di tempat yang terkait dengan si penyelenggara ini. Itu nanti seminar kitnya termasuk gratifikasi atau bukan? Enggak. Tidak termasuk. Iya, seminar kan pasti seminarnya yang kalau seminar kan terkait dengan pengetahuan ya. Pengetahuan, skill apa gitu. Jadi kan memang dia menambah manfaat value-nya sih yang. Tapi disponsori gitu. Sponsornya berarti ke penyelenggaranya kan ya. Kalau itu mungkin lebih ke penyelenggaranya. Kalau kita peserta seminar memang sudah sewajarnya kita mendapat seminar kit kan yang seperti itu. Biasanya seminar kan kita juga berbayar nih kebanyakan, ada yang gratis juga sih memang kayak gitu. Tapi kalau sudah misalnya ada pihak ketiga yang memberi sponsor ke penyelenggara, nah itu nanti urusannya sudah yang antara pemberi sponsor dengan penyelenggara. Adanya kita dapat seminar kit itu karena memang fasilitas dari sebuah kegiatan seminar itu ya. Jadi bukan termasuk gratifikasi seperti itu ya. Kemudian ada lagi nggak yang boleh nih? Aku cari-cari yang boleh dulu nah. Ya. Yang boleh apalagi misalkan ya? Ada kompensasi mungkin dari atau profesi di luar kedinasan gitu. Oh iya, bisa. Misalnya ini nih pegawai negeri kan ada juga yang misalnya dia jadi dosen terbang nih di tempat lain, itu dia punya profesi di tempat lain atau dia kalau sekarang udah boleh ya PNS nyambi punya usaha, kalau dulu nggak boleh kan ya. Kalau sekarang udah boleh nih. Misalnya dia jadi akuntan di tempat lain nih selama tidak ada benturan kepentingan ya, dia atas profesinya di luar itu dia boleh mendapatkan penghasilan lain gitu, kompensasi kan itu. Tidak ada kaitannya dengan tugas dia di kedinasan gitu. Betul. Ya. Hanya sekedar di luar side jobnya ya, di side jobnya dia ya. Iya, menjadi narasumber, jadi motivator, jadi juri lomba misalnya bisa. Itu nggak apa-apa, kan memang ada honor atau apa ya, kompensasi lah gitu. Itu boleh. Ya. Nah, sekarang mungkin lebih dijelaskan lagi Kak untuk yang gratifikasi yang tidak boleh diterima itu boleh disimpulkan nggak apa saja? Kan yang terkait dengan jabatan kita ya, dia di luar ketentuan. Pokoknya yang sudah diatur dalam aturan itu memang tidak boleh diberikan, itu ya jangan diterima, itu nggak boleh. Ada yang memang sudah baku dalam aturan itu gratifikasinya apa aja yang tidak boleh diterima, kayak yang tadi pemberian yang misalnya hadiah pernikahan atau ulang tahun di atas 1 juta itu jelas nggak boleh, jangan diterima. Terus kemudian puskes nih misalnya, kan sudah ada ketentuannya tuh, mana yang berbayar, mana yang gratis. Misalnya pelayanan untuk scaling gigi, scaling gigi tuh misalnya perahang 200.000 sudah ada tulisannya kan itu. Betul. Misalnya vaksin yang tidak gratis kan ada juga tuh. Misalnya vaksin apa biayanya sekian. Yang tidak tercover oleh BPJS biasanya ya. Nah, kalau yang sudah ditentukan itu kita memang harus bayar sesuai ketentuan, tapi di luar itu nggak boleh memberikan apapun gitu, uang ataupun barang gitu. Jadi kalau yang gratis apalagi, jadi jangan kasih apa-apa gitu. Misalnya ada
dokter gigi dia nambal gigi bolong memang sudah tercover, memang gratis, ya kita tidak usah berterima kasih gitu dengan, maksudnya tidak berterima kasih ucapan boleh, tapi kalau berterima kasih dalam bentuk uang dan barang jangan kayak gitu. Jadi yang memang sudah ada ketentuannya ya diberikan sesuai dengan ketentuan, tapi kalau di luar ketentuan jangan gitu, seperti itu. Jadi memang ketika kita menjalankan tugas profesi ya, kemudian kita membantu orang ya, kemudian orang itu terbantu, cukuplah kita menerima ucapan terima kasih saja. Betul. Seperti itu ya. Nggak perlu kita mengharapkan adanya imbalan oleh-oleh gitu kan, cangkingan dan sebagainya seperti itu ya. Nanti khawatirnya masuk ke gratifikasi. Oke, tambah menarik perbincangan kita di hari ini. Tapi kita akan break sejenak dan kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang satu ini. Pernahkah kalian memberikan sesuatu di luar dari biaya resmi saat mengurus KTP, KK, akte kelahiran, paspor, SIM, STNK atau BPKB, ijazah, sertifikat tanah, perizinan, dan lain-lain? Itu adalah gratifikasi. Mengapa praktik gratifikasi masih terjadi? Praktik gratifikasi bisa terjadi karena masih ada pihak-pihak yang ingin diistimewakan, meminta perlakuan khusus, dan tidak mengindahkan aturan hukum atau adanya permintaan gratifikasi dari pegawai negeri atau penyelenggara negara itu sendiri. Coba kita lihat contoh berikut. Orang tidak mau antri untuk mendapatkan layanan publik. Tidak mau mengikuti prosedur yang sudah ditentukan atau persyaratan tidak lengkap, tapi minta diloloskan. Menghindari sanksi dengan cara membayar petugas. Apa yang sebaiknya kita lakukan agar terhindar dari praktik gratifikasi? Pertama, tidak memberikan gratifikasi. Usahakanlah untuk mengikuti prosedur yang berlaku selama proses pelayanan publik, karena memberikan gratifikasi atau uang pelicin dapat menjadi kebiasaan yang melanggengkan praktik-praktik korupsi. Dengan tidak memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan wujud peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, khususnya gratifikasi, suap, atau uang pelicin. Masyarakat perlu mengetahui berapa biaya resmi yang harus dikeluarkan. Di lain pihak, institusi pelayanan publik secara transparan wajib mencantumkan prosedur yang harus diikuti dan biaya resmi yang harus dikeluarkan. Apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara memaksa masyarakat untuk memberikan gratifikasi ilegal, maka masyarakat dapat melaporkannya ke aparat penegak hukum. Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan korupsi dengan tidak memberikan gratifikasi ilegal. Jangan beri dan jangan terima gratifikasi ilegal. Laporkan penerimaan gratifikasi melalui go.kpk.go.id. Bang Ahmad Capat, salam literasi digital. Kembali lagi di podcast Bang Ahmad Capat. Masih kita ngobrol-ngobrol dengan Inspektorat Kabupaten Purbalingga masalah tentang gratifikasi ya. Nah, ini ada pertanyaan nih Kak nih. Kalau saya tanya nih, gimana ya kalau misalkan ya kita nih sebagai ASN nggak meminta, tapi ada orang yang ngasih gitu loh. Kalau tadi kita meminta kan masuknya adalah pemerasan ya. Nah, bagaimana kalau ada yang ngasih, terus ketika kita dikasih, apa yang harus kita lakukan ya? Ketika kita berusaha menolak, atau kita mungkin nggak enak untuk nolak, takutnya menyakiti hati si pemberi ya. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah terlanjur barangnya kita terima, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bisa dijelaskan, monggo. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba dikasih kayak gitu, terus yang kita lakukan pertama adalah kita pasti tolak dulu. Ya, Tolak. berusaha ya. Kita berusaha untuk menolaknya, untuk tidak menerima kayak gitu. Tapi biasa karena orang Jawa ya kalau dikasih, aduh gimana ya kayak gitu. Sebisa mungkin pokoknya kita tolak dulu. Iya. Kalau misalnya pekewo atau misalnya sananya gimana memaksa terus akhirnya ya sudahlah barangnya kita terima kayak gitu. Itu berarti nanti harus dilaporkan.
Jadi kita boleh menerimanya tuh, tapi dengan catatan adalah dilaporkan. Dilaporkannya adalah 30 hari kerja setelah penerimaan. Gitu. Jadi nanti ada formulir online yang bisa diunduh secara online kayak gitu, nanti di gratifikasi online itu dilaporkan. Atau di setiap kabupaten itu pasti ada unit pengendali gratifikasi. Dalam hal ini kami di Inspektorat itu sebagai koordinator unit pengendali gratifikasi. Makanya setiap bulan itu OPD itu pasti melaporkan melalui unit pengendali gratifikasi. Jadi kalau misalnya dapat sesuatu dari masyarakat setelah ngapain kayak gitu. Itu kalau misalnya tidak bisa ditolak, terpaksanya memang tidak bisa ditolak, itu boleh kita terima tapi tetap dilaporkan. Seperti itu. Yang laporan kita sebagai penerima ya. Betul. Ya, betul. Sebenarnya pemberi dan penerima itu bisa melaporkan, tapi biasanya kalau pemberi itu jarang melaporkan ya. Terus tapi karena kita nih selaku penyelenggara negara, pegawai negeri ya, kita harus yang proaktif gitu. Proaktif untuk melaporkan ketika itu. Jadi memang untuk yang tidak bisa ditolak ya kita harus melaporkan melalui GOL ya, gratifikasi online, atau bisa hubungi unit pengendali gratifikasi. Dalam hal ini bisa ke inspektorat untuk melaporkan. Kalau selama ini OPD laporannya banyak yang nihil nih, mungkin karena nilainya nggak seberapa kayak gitu. Nilainya nggak seberapa tapi tetap harus dilaporkan. Nanti ya jadi misalnya dapat habis dari Karangreja apa dari mana yang daerah yang banyak sayuran nih. Kan di sana banyak banget dan murah tuh sebenarnya. Jadi kita dibawain misalnya kol, kentang, wortel misalnya. Itu kita kan bisa nilai harganya. Ini kira-kira berapa terus kita laporkan. Nanti kan di situ ditanya pemberinya siapa, terus status, alamatnya, terus kemudian nomor HP-nya, identitasnya itu lengkap. Terus yang diberikan apa? Nilainya kira-kira berapa? Biasanya kalau nilainya kecil tuh ya suruh langsung dimanfaatkan. Nanti langsung ada rekomendasinya dari GOL KPK ya. Dia langsung ada rekomendasinya. Biasanya kalau untuk yang nilainya kecil untuk bisa langsung dimanfaatkan atau diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Maksudnya dimanfaatkan itu kita manfaatkan sendiri, berarti boleh gitu? Ya kalau barang-barang yang udah busuk biasanya boleh langsung dimanfaatkan sendiri. Terus kami berarti juga kita nggak kena? Nggak kena, yang penting sudah dilaporkan. Terus mungkin secara nilai kita memang nggak kena. Terus kemudian karena kita sudah melaporkan ya nggak apa-apa. Pun kalau misalnya dapat jam Rolex misalnya nih ya. Tapi kalau kita langsung melaporkan ya nggak apa-apa juga, kita nggak kena karena kita sudah melaporkan nih. Kita sudah melaporkan. Terus nanti kalau kayak barang-barang bernilai seperti itu 7 hari ya, kita 7 hari itu punya kewajiban untuk menyerahkan ke KPK. Nah, misalnya kalau di sini kan Purbalingga kita nggak ada KPK nih, kantor KPK di sini. Kita bisa menyerahkan ke KPKNL. Jadi ya kantor yang kekayaan negara dan lelang di Purwokerto ya. Kita bisa titipkan di situ. Nah, ini ketika kita melaporkan ya, terkadang orang itu enggan untuk membuat laporan ya. Misalkan ada ancaman atau intervensi dari belakang gitu kan, atau mungkin saya masa melaporkan teman baik gitu kan, atau mungkin melaporkan saudara saya, ini bagaimana? Apakah dari kitanya sendiri sebagai pelapor itu ada perlindungan ya? Kemudian nantinya bagaimana tindakan terhadap setelah laporan ini ya, terhadap misalkan tadi orang yang memberikan kepada kita? Bagaimana tahapan-tahapan penyidikannya, Mbak? Kalau gratifikasi ya, kalau gratifikasi yang nilainya nggak seberapa itu nggak ada dampak sebenarnya. Tapi lebih ke kita memenuhi kewajiban kita untuk melaporkan gratifikasi. Kalau nilainya besar, baru nanti kemudian ada penyelidikan terkait hal itu. Kalau gratifikasi ini kan dengan KPK nanti berarti KPK yang turun. Tapi kalau misalnya kita melaporkan terkait dengan hal lain ya, bukan gratifikasi, misalnya pungli atau kemudian suap menyuap, kita melihat itu kita bisa, teman-teman kalau ASN mau melaporkan sesama ASN itu bisa melalui WBS, whistleblowing system. Itu kan sistem peringatan dini, peringatan dari dalam tuh. Nah itu nanti pengelolanya di kami, di inspektorat. Terus kalau misalnya masyarakat melihat hal tersebut bisa melaporkan misalnya melalui Maturbub tuh bisa. Itu pun sejauh ini setahu kami selalu ditindaklanjuti ya setiap ada aduan dari masyarakat gitu. Terus kalau gratifikasi bukan memberi, bukan penerima, tapi orang lain yang melihat. Saya tahu tuh misalnya
dari pihak pemberinya, misalnya dari desa kah, dari masyarakat kah, diberikan kepada OPD tertentu, melihat nih masyarakat, terus saya laporannya gimana? Ada laporannya sendiri. Dan beda dengan Goal ya. Kalau Goal itu gratifikasi online khusus untuk pemberi dan penerima gitu. Nanti dia ada websitenya tersendiri untuk selaku yang melihat, menyaksikan gitu. Dan apakah Identitasnya dilindungi. Identitasnya dilindungi. Kalau pengadu itu selalu dilindungi. Di kami di inspektorat itu juga dilindungi identitasnya. Jadi insya Allah semua pihak yang berwenang menerima laporan pengaduan itu pasti melindungi identitas pelapor. Jadi jangan khawatir. Sebelum ke tahap penyelidikan apa saja, ini mau tanyakan lagi. Kalau tadi kan yang istilahnya nilainya nggak seberapa, itu kan nggak seberapa itu apakah yang di bawah itu tadi 1 juta atau bagaimana? Nah, kalau misalkan tetap, kalau tadi kan dicontohkan sayur ya, cepat busuk dan sebagainya, kita manfaatkan oke lah gitu kan. Kalau dalam bentuk uang bagaimana? Misalkan nominalnya tidak sampai 1 juta, tapi dalam bentuk uang gitu loh. Uang itu kan katakanlah lebih dari kita dikasih sayur ya. Nah, apakah itu juga akan istilahnya ya sudah dimanfaatkan saja tidak apa-apa gitu kan? Atau nanti ada tindakan seperti hanya penyelidikan, Mbak? Ya, kalau itu ya seperti yang saya bilang tadi, jadi kita memang harus nunggu rekomendasi dari KPK. Nanti rekomendasinya apa nih? Harus langsung diserahkan atau boleh dibagikan? Kita lihat dulu tuh rekomendasinya apa. Kalau rekomendasinya harus diserahkan, berarti tadi itu kita serahkan ke KPKNL gitu. Atau kalau dimanfaatkan, kami pernah menerima parsel lebaran. Itu setelah kami laporkan, itu rekomendasinya untuk dibagikan ke yang membutuhkan. Terus itu kami bagikan ke tukang beca, tukang sayur yang suka ke kantor kayak gitu. Kami pokoknya bagikan ke memang yang orang-orang yang membutuhkan. Karena kalau udah parsel tuh kan nilainya udah lumayan tuh. Kayak gula, sirup segala macam kalau di total dikali misalnya berapa paket tuh kan nilainya jadi lumayan. Sekian ratus ribu meskipun di bawah 1 juta ya. Betul. Itu di rekomendasinya untuk dibagikan ya kami bagikan. Itu kita setelah dapat rekomendasi kita upload bukti tindak lanjutnya. Misalnya rekomendasinya suruh menyerahkan kepada orang yang membutuhkan, misalnya panti asuhan atau kayak tadi itu ya tukang beca segala macam. Kita foto terus kemudian kita upload gitu. Terus kayak yang nggak seberapa juga. Ini contoh yang sering terjadi ya. Dan sekarang kan ini anak-anak bentar lagi lulus yang SD, SMP, SMA tuh pada lulus sekolah nih. Terus juga yang adik-adik kelasnya udah mau momennya bagi rapot nih bentar lagi. Nah, yang biasanya sering terjadi sekarang ini lagi udah jadi hal lumrah kayaknya wali murid ataupun anak-anak itu memberikan hadiah ke gurunya atau ke wali kelasnya terutama yang sering terjadi. Entah itu iuran, entah itu uang pribadi gitu ya. Itu sering banget dan ini adalah bentuk gratifikasi. Bahkan KPK itu ketika momen kemarin kenaikan kelas tahun kemarin ya, tahun ajaran baru kemarin tuh sampai bikin banner khusus, ucapan peringatan khusus untuk kalau hadiah ketika kenaikan kelas itu adalah gratifikasi gitu. Kenapa? Karena sekarang jadi lumrah banget gitu. Guru ulang tahun dikasih hadiah kayak gitu ya. Jadi anak-anak iuran terus kemudian pas bagi rapot. Kalau bagi rapot itu sudah pasti berkaitan dengan jabatan kita sebagai guru ya, misalnya sebagai wali kelas dan ke depan bisa jadi mempengaruhi penilaian. Kan tadi itu ya. Meskipun tadinya awalnya pemberian itu kan ketika pembagian rapot dan rapot itu kan sudah direkap ya, meskipun pemberian itu berarti kan tidak ada kaitannya dengan hasil rapotnya. Betul. Itu termasuk ya. Termasuk gratifikasi. Tapi nantinya kan siapa tahu ketika dia naik kelas terus akhirnya jadi mempengaruhi. Makanya itu kenapa gratifikasi itu disebut sebagai suap yang tertunda. Dalam kesempatan itu bisa jadi tidak mempengaruhi. Tapi karena dia ngerasa nggak enak sudah dikasih, bisa jadi di next ya, generasi berikutnya ya. Pada saat ini akhirnya itu waktu itu sudah ngasih gitu, orang tuanya udah ngasih ini kayak gitu, terus akhirnya nilainya tak gedein kayak gitulah. Jadi berharap itu, ya. Iya, jadi berharap terus jadi akhirnya ada tindakan yang tidak seharusnya dia lakukan. Nah, itu namanya penyelewengan itu. Yang harusnya dia tidak ngelakuin bahwa dia nilainya ditambah kayak gitu. Akhirnya jadi ditambah gitu. Makanya ya itu kenapa gratifikasi juga disebut sebagai cikal bakal dari korupsi. Karena pada saat
penerimaan itu memang mungkin biasa aja, tidak ada unsur apapun di situ, tidak ada kepentingan apapun, tapi kan nantinya apakah itu tidak berdampak kayak gitu. Nah, ditakutkan kan tadi dampaknya. Apa? Bingkisan lebaran juga enggak ya sekarang kan kita mau ini pengambilan videonya sebelum lebaran ya. Jadi kalau momen sebelum lebaran itu biasanya banyak kan kita dapat bingkisan nih parcel. Entah dari rekanan kerja kita, misalnya partner teman-teman di Kominfo apa. Misalnya kalau di inspektorat kan kami meriksa banyak pihak nih, misalnya ada yang ngasih parcel, terus kemudian mungkin kalau yang suka ada pengadaan barang jasa mungkin dari pihak ketiga ngasih parcel, ya itu ditolak. Sebisa mungkin ditolak. Guru juga nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya, karena mereka sudah menjalankan tugasnya, sudah ini gitu. Jadi kalaupun mau memberi ya setelah lulus sudah kayaknya nggak ada hubungan lagi, mungkin itu nggak apa-apa ucapan terima kasih atau apa itu. Tapi sebisa mungkin tidak memberi. Nggak usah ya. Nggak usah. Tadi dikatakan yang namanya terima kasih itu nggak harus pakai barang dan uang, betul. Ya, ketulusan kita itu sudah termasuk ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih, mendoakan yang baik-baik itu bisa juga. Jadi terus kalau boleh kasih saran ya, bingkisan lebaran. Jadi buat Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kalau mau memberi bingkisan lebaran nggak usah ke pejabat atau atasan kita, tapi saran kami serahkan saja ke panti asuhan yang lebih membutuhkan, atau ke saudara misalnya THR daripada ngasih pejabat atau atasan, mendingan dikasih ke saudaranya. Saudaranya pejabat Mbak. Beda perkara lagi. Tadi itu ya hubungan keluarga tanpa benturan kepentingan. Jadi gini, berarti ini adalah satu tindakan preventif ya, pencegahan ya, agar tadi dikatakan tidak berharap ya, tidak agar jangan sampai nanti ada oknum itu dulu tahun kemarin aja pada ngasih kok pas pembagian raport, jangan seperti ini ya, sehingga tidak terjadi seperti itu ya. Betul. Jangan membenarkan kebiasaan, tapi biasakan yang benar. Nah, ini kebiasaan yang memang harus diputus ya, diperbaiki dan bukan tidak mungkin ya negara kita nanti juga bisa lebih baik lagi. Kemudian Kak, untuk sebenarnya pemberantasan korupsi sendiri nih, masyarakat mungkin tahu untuk pemberantasan korupsi ini yang dilakukan oleh KPK ini sebenarnya seperti apa sih, atau istilahnya instansi yang berwenang ini untuk ikut memberantas korupsi itu apa saja? Ya, jadi ada, kalau di KPK itu upaya pemberantasan korupsinya ada 3 sula, namanya 3 sula. Ada sula pencegahan, sula penindakan, dan sula pendidikan. Kalau sula penindakan itu jelas ya penangkapan koruptor, itu yang seperti itu sampai dia di persidangan ya, disidangkan, itu penindakan. Mulai dari penyelidikan, penangkapan sampai ke persidangan itu sula penindakan, ditindak supaya orang itu mendapat hukuman, jera, dan yang lainnya juga ketika melihat juga jera. Itu kan harapannya dengan ada orang yang ditangkap terus kemudian dihukum, orang lain itu kan tidak mengikuti. Kalau yang sudah berbuat, harapannya pastinya tidak mengulangi dong harapannya. Terus itu untuk sula penindakan. Kalau untuk sula pencegahan itu kan kita by system nih. Sekarang apa-apa makanya dibuat online kan, dibuat sistem penerimaan siswa baru, mahasiswa baru, terus kemudian sistem penerimaan pegawai, itu semua sekarang by system. Perencanaan kita pun sekarang sudah by system juga. Terus pelayanan perizinan sudah lewat sistem. Terus kita sekarang kayak mau nyetak KK aja kita sudah bisa pakai aplikasi kan sekarang. Nah, perbaikan sistem itu dalam upaya pencegahan korupsi dalam berbagai macam bentuknya ya. Nah, itu untuk yang pencegahan tuh. Terus untuk yang pendidikan itu, kalau untuk yang pendidikan ya kita kayak sosialisasi, kita kampanye, kita podcast ini ngomongin masalah korupsi itu juga termasuk dalam sula pendidikan. Betul. Kemudian tadi bicara tentang ini Mbak, ketika penyidikan itu tahapannya seperti apa sih, dan ketika kita sudah membuat laporan kan tadi dikatakan yang pelapor itu bahkan tidak dimintai keterangan. Nah, terus apa yang dilakukan terhadap si istilahnya mungkin dalam tanda kutip calon pelaku lah, yang dilaporkan gitu kan. Nah, itu apa yang dilakukan?
Ya. penyidikannya seperti apa? Kalau ini agak berbeda ya. Kalau laporan ke KPK itu laporan itu kan harus disertai bukti itu ya. Jadi dari bukti itu mereka nanti yang bergerak penyidikan segala macam itu. Nanti baru sampai ke tersangka utamanya lah nanti mau siapa. Tapi kalau di kami di inspektorat ketika ada laporan pengaduan terkait tindakan korupsi itu kita lihat dulu nih data ininya lengkap atau enggak. Terus ya lengkap nggak lengkap kami tetap akan melakukan pemeriksaan. Yang pertama itu verifikasi validasi dulu. Jadi kan tidak semua pelaporan itu kan benar adanya. Kita kan harus verifikasi dulu. Karena kan pemeriksaan itu membutuhkan SDM dan SDA kan, ada sumber daya manusia dan ada anggaran yang kita keluarkan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi jangan sampai begitu kita turun ke lapangan ternyata hanya karena orang nggak suka terus ngadu membabi buta, ngelaporin membabi buta, padahal itu nggak benar gitu. Cuman prasangka dia aja, padahal itu nggak benar kan. Kita daripada nanti udah turun ke lapangan taunya buang-buang waktu kan, ternyata nggak ada apa-apa gitu. Nah, jadi kita ada pertama verifikasi validasi dulu untuk melihat benar adanya dugaan tersebut gitu. Kalau memang wah kayaknya memang 80-90% ini udah oke, memang ada tindak pidana korupsinya atau ada penyelewengan, penyalahgunaan kewenangan, nah kita baru melakukan pemeriksaan gitu. Nanti ada surat tugas pemeriksaannya. Yang pertama verifikasi validasi dulu. Untuk kalau misalnya ada identitasnya, kita justru bisa menanyakan. Kalau di inspektorat ya justru kita bisa bertanya nih, Anda menyimpulkan seperti itu, ini ceritanya seperti apa, dasarnya apa. Tapi kalau nggak ada identitasnya juga kita tetap verifikasi validasi yang merunut dari laporan dia, kita konfirmasi ke beberapa pihak, cari bukti awal dulu gitu. Tuh. Dan istilahnya ketika kita membuat laporan ya, itu kan berarti adalah kita berusaha untuk salah satu bentuk kita usaha untuk pencegahan juga ya. Dan ketika kita membuat laporan, yang dilaporkan itu misalkan saudara atau teman kita ya, padahal kan kita ya kasihan lah gitu kan. Ini apa yang nanti dilakukan Mbak terhadap saudara saya itu sudah dilaporkan gitu loh. Ya kalau kita berani melaporkan berarti kan kita sudah tahu nih akan ada dampak dari laporan kita. Jadi sebisa mungkin kalau memang kita kenal baik dengan orang tersebut ya kita nasihati dulu, kita ingatkan lah ya. Karena misalnya dia memang lingkungan terdekat kita, rekan kerja kita misalnya atau saudara kita, ya kita ingatkan dulu. Tapi kalau memang sudah nggak bisa diingatkan dan memang sudah merugikan orang lain misalnya, dilaporkan. Kalau sudah melaporkan berarti kan sudah tahu akan ada dampaknya dari laporan tersebut, pasti ditindaklanjuti. Dan kalau memang benar berarti kan akan mendapatkan hukuman gitu sesuai dengan yang dia lakukan. Apakah ditegur dulu atau langsung apa istilahnya, apakah si pelaku dalam tanda kutip itu dapat penyuluhan terlebih dahulu sebelum mendapatkan atau dijatuhi hukuman atau bagaimana, Mas? Nanti kan ada penyuluhan enggak? Kalau pembinaan itu, kalau di kami ya, terutama kalau pemeriksaan itu ada macam-macam ya. Kami di inspektorat itu ada consulting itu di awal. Terus kemudian ada monitoring, ada monef itu kita ketika kegiatan itu sedang berlangsung, kita bisa ngasih masukan tuh. Itu masih bisa orang memperbaiki. Jadi kita ada timingnya di mana kita melakukan konsultansi, jadi consulting, memberi masukan gitu. Ada masanya kita pembinaan, tapi ketika dia sudah masuk ke ranahnya, dia memang sudah melakukan nih ya, dan sudah, terutama kalau sudah sampai keluar, dia tindak pidananya itu sudah, misalnya diadukannya sudah ke Polres atau Kejaksaan, itu sudah nggak bisa dibina lagi kan, artinya yang seperti itu ya sudah. Berarti pemeriksaan tidak dalam rangka pembinaan lagi yang seperti itu. Kalau pembinaan, kami momennya ada consulting, ada ketika pemeriksaan operasional misalnya, ketika monef itu masanya pembinaan tuh. Ya. Tapi kalau sudah audit investigasi, pemeriksaan khusus itu sudah bukan pembinaan lagi, ya, tapi penindakan. Nah, sebenarnya ada nggak sih ya penilaian ya yang dilakukan ya
sehingga menjadi indikator ya suatu instansi atau suatu pemerintah daerah atau negara lah ya udah berhasil gitu ya. Berhasil untuk memberantas korupsi atau belum. Ya, sebenarnya ada 3 indikator ukuran keberhasilan dari pemberantasan korupsi. Yang pertama adalah IPK. IPK itu indeks persepsi korupsi. Itu biasanya juga kita pasti denger ya, indeks persepsi korupsi kita tuh berapa sih? Kayak gitu. Kita berada di peringkat berapa kayak gitu. Yeah. Nah, terus yang kedua adalah IPAK. IPAK itu adalah indeks persepsi anti korupsi. Indeks perilaku anti korupsi itu biasanya ada BPS yang melakukan itu berdasarkan berdasarkan masyarakat, perilaku masyarakat kayak gitu surveinya. Terus yang terakhir adalah SPI. SPI adalah survei penilaian integritas. Itu mungkin kalau sebagai ASN ya itu pasti lekat banget tuh. Kalau SPI itu pasti ya tahu kayak gitu. Kayak kemarin belum lama ini minggu kemarin bahkan itu kita juga ada rapat koordinasi terkait SPI di Provinsi Jawa Tengah kayak gitu waktu itu. Jadi dan itu semua OPD pun harus ikut kayak gitu. Jadi biar paham kayak gitu sebenarnya SPI itu apa sih, karena di SPI itu survei penilaian integritas itu ada banyak yang nanti jadi respondennya. Dari responden internal itu dari seluruh ASN yang ada di kabupaten. Jadi nanti semua OPD itu pasti kita mintai data internalnya kayak gitu, nanti kita sortir, kita kirimkan ke KPK. Yang kedua adalah responden eksternal. Responden eksternal itu biasanya adalah pihak ketiga dari dari OPD itu. Jadi kayak misalnya dinas pendidikan pengadaannya siapa kayak gitu. Terus biasalah pengguna layanan juga kayak gitu. Misalnya kecamatan atau capil kayak gitu, biasanya kan mereka pada bikin KTP segala macam itu bisa dimasukkan ke dalam responden eksternal. Terus juga ada expert. Ini yang expert itu biasanya ada kriterianya, ada kriterianya tertentu. Jadi ada 13 atau berapa itu memang purposive sampling kayak gitu. Jadi ada kriteria yang tidak seperti responden internal ataupun responden eksternal kayak gitu, itu biasanya memang ditentukan dari KPK seperti itu. Jadi kalau IPK itu kan menilai negara nih ya, negara itu efektivitas upaya pencegahan korupsinya itu sampai seberapa besar nilainya gitu ya. Terus kalau IPAK itu kan perilaku anti korupsi. Jadi menilai perilaku anti korupsinya masyarakat, penerimaannya itu apakah menormalkan atau enggaknya itu sejauh mana. Itu kalau IPAK ya. Kalau SPI itu gabungan keduanya. Jadi SPI itu di situ menilai kan internal itu kan kita nih para ASN semuanya. Kita menilai diri kita nih, menilai upaya pencegahan korupsi yang dibangun sama pemerintah Kabupaten Purbalingga itu seperti apa. Itu dari internal. Terus kemudian dari eksternalnya masyarakat nih, penerima layanannya kita. Apakah mereka masih melihat adanya tindak perilaku korupsi di pemerintah Kabupaten Purbalingga ketika melakukan pelayanan misalnya. Terus kemudian dari expert ini kan pihak-pihak yang pernah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Purbalingga, misalnya BPKRI yang pernah memeriksa Kabupaten Purbalingga, misalnya BPKP, terus kemudian kepolisian, kejaksaan gitu, anggota dewan. Jadi ada banyak pihak yang kemudian menilai upaya pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam memberantas korupsi. Jadi ini kan survei penilaian, artinya, upayanya itu kita lakukan melalui MCP. Mungkin teman-teman familiar banget dengan MCP ya, Monitoring Center for Preventing ya, untuk pencegahan korupsi. Upaya-upaya kita, kementerian, lembaga pemerintah daerah dalam rangka memperbaiki sistem untuk mencegah terjadinya korupsi, itu di MCP penilaiannya. Terus kemudian efektivitas dari MCP itu, perbaikan sistem birokrasi itu, apakah sudah efektif atau belum, nanti dinilainya lewat masyarakat melihatnya seperti apa. Sudah masih ada nggak sih jual beli jabatan misalnya, masih ada nggak sih ketika kita pengadaan barang jasa itu suap menyuap misalnya gitu. Nah itu mereka yang melihat dan menilai gitu, dari dalam dan dari luar. Untuk MCP di Kabupaten Purbalingga sendiri bagaimana, Pak? Ya. Untuk di MCP Kabupaten Purbalingga di tahun 2023 kita untuk Jawa Tengah kita mendapat peringkat 2. Peringkat 2 se-Jawa Tengah. Peringkat 2 se-Jawa Tengah. Untuk di nasional kita peringkat ke-17.
Secara nilai memang dari tahun 2022 kita mengalami penurunan. Jadi di tahun 2022 kita nilainya adalah 96,47. Tapi di 2023 itu kita 95,30. Secara nilai memang turun karena memang setiap tahun kan indikatornya berbeda. Iya. Ya, jadi kita tidak bisa menyamakan itu. Maksudnya kayak kok ini turun sih karena indikatornya setiap Indikatornya tahun beda. pedomannya di pedomannya ya. Pedoman penilaiannya Pedoman berbeda. penilaiannya itu berbeda gitu. Jadi bukan yang ajak tetap kayak gitu, tapi setiap tahun pasti ada apa lagi nih Perubahan. Indikatornya dirubah. Perubahan indikator ya. Entah dirubah, entah ada tambahan kayak Iya, gitu. betul Kan sekali. otomatis itu juga berpengaruh terhadap nilainya kayak gitu. Jadi kalau Tapi dengan justru perubahan indikator itu kita bisa naik MCP-nya ya, peringkatnya ya. Jadi peringkat. kan kalau indikator MCP KPK itu dia lebih ke melihat proses ini nih, ketika sudah terpenuhi berarti indikatornya kita rubah nih. Jadi dia sudah bagus nih. Kita ngelihat kemarin kan dipersyaratkan jadi indikator. Semua kementerian, lembaga dan pemerintah daerah kan berbenah di situ. Oke, ini sudah bagus, berarti kita bisa ke tingkat selanjutnya. Namanya indikatornya kemudian dirubah. Nah, ketika ditingkatkan indikatornya ini, tidak semua kementerian, lembaga dan pemerintah daerah ini bisa mengikuti kan gitu. Dan pemerintah Kabupaten Purbalingga bisa mengikuti, makanya yang lain mungkin tersandung di beberapa indikator, jadi kita bisa nilainya melesat naik naik. peringkatnya ya. Iya, peringkatnya naik. Jadi di tahun 2022 se-Jawa Tengah itu kita peringkat 6. Tapi di tahun 2023 kita naik jadi peringkat 2 se-Jawa Tengah. Nah, untuk di nasional kita di tahun 2022 itu kita peringkat 11. Iya, tapi di tahun 2023 kita peringkat 17. Kayak gitu. Jadi secara nasional, secara Jawa Tengah ternyata ada peringkatnya di Jawa Tengah naik, ternyata di nasional turun. Ya, gitu. Karena sekali lagi itu ya, indikatornya itu karena berubah ya. Bisa jadi di nasional itu banyak yang mereka lebih naik gitu dari indikator yang baru itu ya. Iya, betul. Tapi paling nggak di Jawa Tengah kita sudah lebih baik ya, istilahnya kita peringkat 2 dan mudah-mudahan kita bisa benar-benar khususnya di Kabupaten Purbalingga ini bisa bebas dari korupsi, istilahnya budaya-budaya yang tidak baik itu bisa dihilangkan lah ya di antara kita. Statement terakhir Kak dari Kak Vita dulu mungkin untuk kita ya, agar kita bisa terhindar dari yang namanya gratifikasi atau korupsi. Oke, sama kayak Agim kali ya, dimulai dari yang kecil, dimulai dari diri sendiri. Jadi di KPK itu ada 9 nilai integritas ya. Jadi kita perbaiki dulu nilai integritas kita. Ada Jumat bersepeda kakak. Jumat itu jujur, mandiri, adil, terus kemudian disiplin, bertanggung jawab, sederhana, peduli, terus kemudian kerja keras. Tuh. Jadi kalau nilai-nilai itu ada di kita, itu insya Allah kita bisa membentengi diri untuk tidak melakukan hal-hal yang terkait dengan korupsi. Kita punya jiwa anti korupsi. Ya, seperti itu. Kak Vita mau menambahkan? Kalau dari saya sih pokoknya stop gratifikasi, tolak gratifikasi dan laporkan gratifikasi. Ya, jangan takut untuk melaporkan ya. Betul, harus berani. Iya, harus berani seperti itu. Ya, terima kasih Kak Vita dan juga Kak Aji yang sudah ngobrol di podcast Bangga Sahabat kali ini. Yang mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan bagi kita semua ya, bagi masyarakat tentang bahwasanya di pemerintah kita ya, di pemerintah Republik Indonesia khususnya pemerintah Kabupaten Purbalingga saat ini memang masih terus serius untuk memberantas yang namanya korupsi, karena itu merupakan sebuah tindakan atau perbuatan yang tadi dikatakan ya, sebuah keburukan ya, kebusukan dari asal katanya tadi ya, dan yang bisa menghancurkan. Ya, mudah-mudahan usaha kita semua bisa membuahkan hasil yang positif dan semoga Allah memudahkan usaha kita semua. Terima kasih atas perhatian pemirsa semuanya yang sudah nonton podcast Bangga Sahabat di kali ini. Saya Ian, mohon pamit undur diri. Bangga Sahabat, salam literasi digital.